Selamat pagi, kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Pagi ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menanam seledri mulai dari benih ya, bukan bibit. Jadi mulai dari semai, pindah, perawatan sampai panennya nanti. Ya, ikuti terus channel ini. Yang pertama yang harus disiapkan adalah media semainya. Media semai yang ada di sini ini ada media semai yang campuran dari kompos, arang sekam, dan juga tanah subur. Ini yang sudah diayak. Kedua, bibit. Jadi ini benih yang saya pakai itu dari Bintang Asia. Ya, di belakang benih itu ada informasi daya tumbuh 85%, kemurnian 98% ya. Dan tanggal kadaluarsanya ini penting ya. Bulan 6 2021. Jadi kalau ada yang bilang saya nanam kok nggak tumbuh Pak, saya beli benih di toko jual pakan burung yang kiloan gitu atau apa, yang nggak ada kadaluarsanya, kemungkinan ya itu bibit sudah habis masa kadaluarsanya. Itu kenapa dia tidak tumbuh. Jadi saran saya kalau beli benih harus beli yang ada kemasannya ya, karena di situ ada informasi kadaluarsanya supaya nggak sia-sia dan terbuang. Jadi ini saya pakai ini. Ya, yang berikutnya benih kita keluarkan. Jadi yang belum pernah lihat benih seledri seperti ini dia benihnya, ya kita nggak perlu membenihkan banyak dan juga nggak terlalu sedikit, karena kita nggak tahu yang mana benih yang akan tumbuh, yang mana yang nggak tumbuh. Karena di informasi kemasan itu daya tumbuh hanya 85%. Jadi kita mau semai lumayan ya, yang nggak sedikit ya nggak banyak juga. Nah, selanjutnya kita taburkan saja kita taburkan seperti ini ya. Selanjutnya kita tutup tanah dari atas. Nggak usah terlalu tebal ya. Penyiraman sendiri dilakukan 2 kali sehari, tergantung kondisi atau kelembapan media semainya. Setelah itu kita simpan di tempat yang teduh, artinya tidak terkena sinar matahari selama proses perkecambahan. Kita akan tunggu dalam beberapa minggu.
Ini kita tempelkan di tembok ya. Jadi ini bibit tadi. Ya, perawatan selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita harus menyiramnya 2 kali sehari. Karena apa? Karena medianya itu kita di dalam pot, jadi kemungkinan air kering itu cepat sekali ya. Jadi ini kita harus lakukan penyiraman 2 kali sehari. Terus kita harus perhatikan tanah yang ada di dalam potnya ini. Ini kan tanah kan setiap hari kita siram lagi, lama-lama dia menyusut dia tanahnya. Nah ini kita harus tambahkan, bisa dengan kompos, kompos apa saja, pastinya yang sudah kering. Jadi kita tambahkan supaya tidak sampai habis tanahnya. Misalnya seperti ini kan waktu kita kasih itu penuh, ini lama-lama disiram dia penuh. Ini tanahnya ini ada arang sekamnya di dalam ya. Setelah itu baru kita lakukan pengendalian hamanya ya, kita semprotkan pengendali hamanya supaya tidak terserang hama. Pengendali hama sudah ada banyak saya buat di channel ini, bisa dilihat yang mana yang paling pas, yang ada bahannya, dan yang paling mudah. Buat saja seperlunya artinya secukupnya. Jadi kalau nggak usah buat terlalu banyak. Jadi karena mudah yang saya buat itu, dan bahan bakunya juga ada di dapur. Setelah itu, satu lagi rahasia di apa namanya, kenapa tanaman saya ada yang bilang subur-subur atau besar-besar. Jadi saya pakai POC ya, pupuk organik cair yang saya buat sendiri dari kotoran sapi basah. Nah, di channel ini juga saya sudah buat bagaimana cara membuat pupuk POC, atau nanti di deskripsi saya akan kasih linknya. Jadi itu paling ampuh, yang biasanya 1 minggu atau 2 minggu sekali saya siram di sini supaya hasilnya bisa bagus. Nah ini tanaman seledrinya juga sudah cukup bagus ya. Nah, ini bisa tinggal kita petik ya. Ini seperti di belakang ini. Saya kemarin hanya nanam 7 pot, jadi semuanya tumbuh bagus ya. Jadi ini sudah bisa kita panen. Jadi kalau mau buat sop, mau buat apa lagi, taburan di soto atau apa semuanya, tinggal ke depan rumah petik ini. Nah, sudah tahu ya cara panennya, nggak usah diajari. Jadi demikian kira-kira tutorial bagaimana cara menanam seledri, mulai dari benih, pindah, media tanamnya, terus apa namanya perawatannya, terus kita harus semprotkan dia pestisidanya supaya nggak diserang hama. Seperti ini dia sehat ini karena tidak terserang hama. Ya demikian tips dari saya bagaimana cara menanam seledri. Kalau ada hal-hal yang kurang bisa tanya di kolom komentar, atau kalau ada hal-hal yang belum dipahami bisa taruh di kolom komentar, sebisa mungkin saya akan jawab. Mudah-mudahan video ini menginspirasi dan kita bisa mulai bercocok tanam di pekarangan rumah. Tanamnya nggak usah banyak-banyak, seperlunya saja untuk keperluan rumah tangga di lahan sempit, tetapi kita bisa mencukupkan kebutuhan rumah tangga ya, kebutuhan dapur harian. Salam dari saya Julianto Samosir, Rumah Kebun Organik. Sampai ketemu di video-video berikutnya.